Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap untuk istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang zakat fitrah. Jadi kita sebagai orang Islam, maka di samping kita berkewajiban untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini, kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, baik di situ zakat fitrah ataupun zakat mal. Tapi kali ini Ustadz akan menjelaskan lebih spesifik, yaitu permasalahan tentang zakat fitrah. Sebelum Ustadz jelaskan secara detail, Ustadz akan bacakan dulu materi kitab yang ada di kitab fikih tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri utawi iki iku nerangaken zakat fitrah. Soal ma iku opo zakatul fitri utawi zakat fitrah. Jawab, ya utawi zakat fitrah arba'u amdadin iku papat pira-pira mud mingkuti baladihi saking pangan kekuatane negarane wong. Anak-anakku sekalian, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu ialah sesuatu yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari suatu negara, yang mana di situ itu yang dikeluarkan kadarnya atau banyaknya adalah 4 mud. 4 mud kalau dalam kitab itu adalah 1 sok. 1 sok sama dengan juga adalah 4 mud. 4 mud itu berapa? 1 mudnya itu kira-kira kalau kita berada di Indonesia ini, apalagi di Lamongan ini adalah beras. 1 mudnya itu adalah 7 ons. Berarti 7 dikalikan 4 ada 28. Artinya kalau di situ kita matematikakan adalah 2 kilo 8 ons. Itu adalah kadar banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan. Tapi umumnya biasanya kalau kita zakat fitrah adalah 3 kilo. Dan itu enggak apa-apa. Artinya 2 kilo 8 ons dan ada kelebihan 2 ons, itu kita niatkan untuk sedekah. Jadi Ustadz ulangi lagi. Pengertian zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang berupa pangan kekuatan, artinya berupa makanan kita sehari-hari. Kalau kita di sini adalah beras, banyaknya berapa? Yaitu 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok adalah 4 mud. 1 mudnya itu kurang lebih 7 ons. Berarti kita mengeluarkan 2 kilo 8 ons. Kalau kita sudah mengeluarkan 3 kilo biasanya, maka yang 2 ons adalah untuk sedekah. Anak-anakku sekalian, Ustadz teruskan lagi. Pada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Soal alaman ing atase sopo tajibu wajib zakatul fitri opo zakat fitrah. Jawab,
ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam khurin kang merdeka ma'ahu kang iku sertane muslimin kutun apa pangan kekuatan makanan pokok zaidun kang luweh an hajatihi saking kebutuhane kulli muslim wa hajati man lan kebutuhane wong talzamu kang wajib hu ing man nafaqatuhu apa nafaqoi kulli muslim minal muslimina saking pira-pira wong Islam fayuzaki mongko zakat sapa kulli muslim an nafsi saking awak dhewe ni kulli muslim wa amman saking wong talzamu kang wajib sapa kulli muslim hu ing man talzamu kang wajib hu ing kulli muslim nafaqatuhu apa nafaqah iman minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Anak-anakku sekalian, pada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Jawab, pada setiap orang Islam, ala kulli muslimin. Jadi siapa yang mengaku Islam, sudah pernah berikrar dia sebagai orang Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau dia itu sudah lahir di lingkungan orang Islam, berarti otomatis sudah Islam, bapak ibunya dan kakek neneknya berarti sudah Islam. Maka artinya tidak wajib bagi orang selain Islam untuk zakat. Ala kulli muslim, pada setiap orang Islam. Hurin yang merdeka. Artinya di sini itu bukan budak. Bukan kok merdeka seperti Indonesia tahun 45, tidak. Merdeka di sini artinya bukan seorang budak dia itu. Budak pada zaman dahulu banyak, tapi sekarang sudah hampir tidak ada. Ma'ahu kutun zaidun, dan dia punya makanan pokok sehari-hari yang lebih an hajati dari kebutuhannya wa hajati man talzamu nafaqatuhu dan dari orang-orang yang ditanggungnya. Artinya bagaimana anak-anak? Artinya kalau orang itu sudah punya kelebihan beras, artinya makanan pokok berarti beras, baik untuk dirinya ataupun orang-orang yang ditanggungnya, artinya seperti anak-anaknya. Kalau di rumahnya ada orang tuanya yang sudah tua, berarti dia sudah ada kelebihan untuk kebutuhan makan orang tuanya dan lain sebagainya, yang ditanggung jawabkan setiap harinya, itu punya kelebihan. Artinya kalau orang itu memang pada saat akhir Ramadan tidak punya kelebihan harta, tidak punya kelebihan beras, untuk makan saja nggak ada, maka tidak wajib untuk zakat. Nah, orang yang sudah Islam, merdeka, dan punya kelebihan harta, artinya punya kelebihan makanan beras pada saat akhir Ramadan itu, orang itu yang diwajibkan untuk zakat. Fayuzaki an nafsihi, maka dia wajib zakat untuk dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan orang-orang yang wajib dinafakoi. Artinya apa? Setiap harinya orang itu sudah berkewajiban untuk diberi makan, kebutuhannya sudah ditanggung oleh orang itu tadi, maka orang itu wajib untuk dizakatkan. Itu pengertian dari siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, Ustadz lanjutkan, kapan waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, Ustadz jelaskan dulu makna dari kitab itu. Soal mata kapan tajibu wajib zakatul fitri opo zakat fitrah. Jawab, tajibu wajib opo zakat fitrah bihuru bisyamsi kelawan seluruh pisengingi min akhiri yaumin saking akhiri dino min syahri ramadhana saking bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, memang zakat itu boleh
dikeluarkan pada awal Ramadan. Itu namanya waktu jawas. Dan ada waktu zakat fitrah itu wajibnya. Wajibnya itu kapan? Yaitu pada hari yang terakhir di bulan Ramadan. Setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka di situ itulah zakat fitrah diwajibkan. Ustaz contohkan umpama nanti hari rayanya tahun ini jatuh pada hari Sabtu, maka Jumat sore atau Jumat maghrib itulah zakat fitrah diwajibkan. Jadi ketika matahari sudah terbenam waktu maghrib Jumat itu, maka pada saat itu zakat itu diwajibkan. Tapi umpama kalian kok sudah mengeluarkan pada tengah Ramadan, kemarin umpama seperti malam 21, 25 atau 27, maka juga diperbolehkan. Tapi lebih afdolnya adalah diberikan pada malam hari raya atau akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu lebih utamanya, lebih afdolnya. Pagi harinya subuh pada saat sholat Idul Fitri. Jadi ini ada waktu-waktu yang mana di situ jawas, artinya boleh kita mengeluarkan zakat fitrah, yakni mulai awal Ramadan sampai pada hari akhir itu. Wajibnya adalah pada waktu matahari terbenam di akhir bulan Ramadan itu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya pada siapa zakat fitrah itu kita berikan? Artinya tidak semua orang itu boleh untuk diberi zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan. Ustadz bacakan dulu dalam kitabnya Soal Man Iku Sopo. Hum utawi golongan. Al man iku sopo hum utawi man al asnafu utawi piro-piro golongan as-samaniyatu kang 8. Ada 8. Jawab hum utawi al asnafus samaniyatu al madhkuruna iku den tutur kabeh fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an bi qaulihi ta'ala kelawan dawuh Allah taala. Innamas shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah. Artinya di sini adalah zakat. Lil fuqara'i iku kedue pira-pira wong fakir. Wal masakini lan pira-pira wong miskin. Wal amilina lan pira-pira wong kang nglakokaken zakat alaiha ing ngatasi zakat. Wal muallafati lan wong kang katutut kulubum apa pira-pira atine mukminin. Wa firqopi lan ing dalem awak-awakan budak. Wal gharimina lan pira-pira wong kang anduweni utang. Wa fi sabilillah lan ing dalem wong kang merjuangaken agamane Allah. Wa ibnis sabili lan anak dalan artinya musafir. Anak-anakku sekalian, zakat itu hanya boleh diberikan pada 8 golongan yang tertera di dalam Al-Quran surat At-Taubah ini. Ustadz akan jelaskan satu persatu. 8 golongan yang boleh menerima zakat adalah 1. Fuqara atau orang fakir. Siapakah orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang di situ itu tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang dihitung untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi orang ini memang setiap hari dia tidak bekerja dan juga tidak punya harta sama sekali untuk kebutuhan setiap harinya. Maka orang ini wajib untuk diberi zakat fitrah.
Yang kedua, wal masakin, orang miskin. Siapa orang miskin itu? Yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kita contohkan umpama bekerjanya sehari dapat 20.000, tapi kebutuhannya keluarganya satu harinya 100.000 atau mungkin lebih. Nah, orang ini boleh untuk diberi zakat. Yang ketiga, anak-anak, amil wal amilina 'alaiha. Siapa amil itu? Yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh imam atau oleh pimpinan agama dalam suatu daerah. Ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dan membagikan pada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, ini namanya amil. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk agama Islam, baru memeluk agama Islam. Dia supaya hatinya lebih kuat terhadap Islam, maka boleh untuk diberi zakat. Selanjutnya wafir riqab. Yang nomor 5, wafir riqab. Siapa riqab? Di sini yang dimaksud adalah al-mukatabun, yaitu budak mukatab. Siapa budak mukatab itu? Yaitu budak yang diberi janji oleh tuannya. Apabila dia bisa menebus dirinya, membayar dirinya, maka dia bisa merdeka. Dan budak ini yang boleh untuk menerima zakat. Selanjutnya al-gharimun, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang tapi dia tidak kuasa untuk membayarnya. Di dalam kitab lain dijelaskan, di sini yang dimaksud hutang itu adalah hutang untuk umum. Artinya ada, Ustaz contohkan seperti ada panitia masjid membangun sebuah masjid dan di situ membangunnya punya hutang yang banyak, dan orang itu panitia tadi di situ boleh untuk diberi zakat. Selanjutnya yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah di sini itu memang kalau dalam makna tersebut adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Terus bagaimana, Ustadz, kalau zaman sekarang tidak ada orang yang berperang? Salah satu pendapat fikih ada yang mengatakan sabilah kalau zaman sekarang adalah orang-orang yang ikut menyebarkan agama. Seperti para kiai yang mempunyai pondok-pondok pesantren, ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz yang ada di kampung yang mengajar ngaji. Itu dalam satu pendapat bisa dikatakan sebagai sabilillah, karena ikut menyebarkan agama Allah dan tidak ada gaji resmi dari pemerintah setiap bulannya. Nah, itu boleh juga diberi zakat. Yang terakhir anak-anak, orang yang wajib, orang yang boleh diberi zakat fitrah itu adalah ibnus sabil, atau dalam pengertian lebih gampangnya adalah musafir. Orang yang bepergian, ya, orang yang bepergian yang di situ tidak untuk maksiat dalam bepergiannya itu, dan di tengah perjalanan dia kehabisan bekal untuk makan setiap hari. Seperti Ustaz contohkan, umpama ada orang mencari ilmu ke suatu daerah dan di tengah perjalanannya dia kehabisan bekal, maka di situ boleh untuk menerima zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, yang terakhir Ustadz akan jelaskan niat. Bagaimana niatnya zakat fitrah itu. Dan juga nanti insya Allah akan Ustadz praktekkan bagaimana caranya niat. Niat zakat fitrah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhul lillahi ta'ala.
Itu kalau kita niat untuk diri kita sendiri. Saya niat zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardhu lillahi ta'ala. Jadi ketika lisan kita mengucapkan seperti itu, hati kita harus mempunyai rentek atau berkata, saya niat zakat fitri untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Anak-anakku sekalian, mungkin itu sedikit penjelasan dari Ustadz tentang zakat fitrah, dan nanti akan Ustadz praktekkan bagaimana cara daripada lebih detailnya, bagaimana cara niat daripada zakat fitrah. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Anak-anak, tadi Ustadz jelaskan kadar atau banyaknya dari zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Zakat fitrah tadi Ustadz jelaskan adalah dari makanan pokok setiap daerah. Boleh beras seperti kita yang ada di daerah Lamongan ini, boleh jagung mungkin kalau di daerah Madura, dan juga boleh tepung sagu kalau ada di Papua, di Nusa Tenggara sana, itu diperbolehkan. Tadi Ustadz jelaskan bahwasannya kadar yang dikeluarkan untuk zakat adalah 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 4 mud tadi itu kira-kira 1 mudnya 7 on. Berarti 7 kali 4 adalah 2 kilo 8 on. Tapi biasanya kita lengkapi menjadi 3 kilo. Yang 3 kilo yang 2 on adalah disodakokan. Jadi ini adalah zakat yang sudah pas. Nah, dan yang jadinya seperti ini. Ini adalah 3 kilo daripada yang wajib kita keluarkan untuk zakat fitrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau belanja zakat fitrah? Oke, monggo Pak. Saking pun dini Pak. Tolong ya Mbak. Oh, zakat jenengan dia Mbak. Oke. Kalau belajar niate ini untuk jenengan niat. Saged insyaallah. Oh, saged. Oke. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatan fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat zakat fitrah untuk diri sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima aqtaita wa ja'alahu laka taburan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini mau zakat anak saya Pak. Oke, monggo Pak. Iya. Dereng dijuk ae. Oke. Ya, oke. Pak kula belajari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an ukhrija ukhrija zakatal fitri zakatal fitri an waladi an waladi fardhillah lillahi ta'ala. Saya niat zakat Saya zakat untuk anak saya, untuk anak saya, fardu karena Allah fardu Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Terima kasih Pak ya. Ya. Demikian tadi penjelasan Ustaz tentang materi zakat fitrah, mulai dari awal tadi sampai dari akhir praktek cara kita mengeluarkan zakat fitrah dan juga niat, sehingga kita bisa paham kapan kita itu waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Semoga puasa kita akan diterima oleh Allah beserta dengan zakat ini, karena dalam hadis dijelaskan pahala puasa itu digantungkan di tengah aras. Apabila orang itu belum mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasa itu tidak bisa sampai kepada langit atau ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap ibadah di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.